Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Kuswarsantyo M. Hum selaku Ketua Penguji, Ibu Dr. Anda Herlina M. Hum selaku Sekretaris Penguji, dan Ibu Dr. Anda Enis Niken Herawati M. Hum selaku Penguji Utama. Saya Hoiria Fadilah, Pendidikan Seni Tari, dengan NIM 162092410054, ingin mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Perkembangan Bentuk Penyajian Tari Golek Pucung Ketoprak di Sanggar Yayasan Siswa Ameng Bekso. Dalam hal ini terdapat bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan dan hasil penelitian, bab 5 penutup. Bab 1 pendahuluan. Terdapat latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Latar belakang. Seni tari merupakan bagian dari kesenian yang berkembang di masyarakat dan memiliki arti penting dalam kehidupan manusia. Tari yang berkembang di Keraton Yogyakarta terbagi menjadi beberapa kategori, salah satunya tari tunggal, yaitu tari yang dibawakan oleh satu orang penari. Dalam seni tari klasik gaya Yogyakarta, kategori tari tunggal yang biasanya ditarikan oleh penari perempuan adalah tari golek. Sebagian besar penciptaan tari golek sebelum menjadi tari tunggal, proses uji cobanya melalui pertunjukan Langan Rio. Setiap pertunjukan Langan Rio selesai, maka di akhir pertunjukan disajikan tari golek pucung ketoprak, antara lain tari golek pucung ketoprak. Tari golek pucung ketoprak memuat unsur seni pertunjukan tradisi kerakyatan dan tentunya memiliki keunikan tersendiri dari tari golek lainnya. Tari yang awal mulanya ditarikan secara singkat sebagai penutup pertunjukan Langan Rio karena kebutuhan dunia pertunjukan, tari golek pucung ketoprak mengalami suatu perkembangan, yaitu dapat ditarikan secara utuh sebagai tari tunggal lepas dari pertunjukan Langan Rio. Hal lain yang menjadi ciri khas dari tari golek pucung ketoprak, tari ini hanya ditarikan oleh Sanggar Yayasan Siswa Ameng Bekso dalam pertunjukan Langan Rio yang diselenggarakan. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perkembangan bentuk penyajian tari golek pucung ketoprak di Sanggar Yayasan Siswa Ameng Bekso. Rumusan masalah terdapat 2. Yang pertama, bagaimana perkembangan bentuk penyajian tari golek pucung ketoprak di Sanggar Yayasan Siswa Ameng Bekso. Yang kedua, faktor apa yang mempengaruhi perkembangan bentuk penyajian tari golek pucung ketoprak di Sanggar Yayasan Siswa Ameng Bekso. Terdapat tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan perkembangan bentuk penyajian tari golek pucung ketoprak di Sanggar Yayasan Siswa Ameng Bekso. Yang kedua, mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi perkembangan bentuk penyajian tari golek pucung ketoprak di Sanggar Yayasan Siswa Ameng Bekso. Bab 2, kajian teori. Yang pertama, deskripsi teoritik. Yang kedua, hasil penelitian terdahulu yang relevan. Yang ketiga, kerangka berpikir. Deskripsi teoritik. Perkembangan. Perkembangan merupakan suatu penciptaan pembaharuan dengan kreativitas menambah maupun memperkaya tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisi yang telah ada. Perkembangan terjadi karena adanya 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penting yang menandai bahwa suatu itu berkembang adalah adanya kebutuhan sosial yang menghendaki suatu bentuk struktur, pola, atau sistem yang baru. Karena apa yang telah ada dianggap tidak lagi memadai atau tidak bisa memenuhi kebutuhan. Menurut Swedarsono tahun 1999 dan Hadi dalam Swedarsono pada tahun 1991. Bentuk penyajian. Bentuk penyajian dalam tari mempunyai pengertian cara penyajian atau cara menghidangkan suatu tari secara menyeluruh, meliputi unsur-unsur atau elemen pokok dan pendukung tari. Elemen-elemen itu ialah gerak tari, musik, iringan, tata rias, kostum, desain lantai, dan tempat pertunjukan. Menurut Swedarsono tahun 1978. Tari golek pucung ketoprak.
Tari golek pucung ketoprak diciptakan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Hadipati Aryo Mangkubumi atau KGPAA Mangkubumi dan gendingnya diciptakan oleh Kanjeng Raden Tumenggung Wiroguno atau KRT Wiroguno pada tahun 1890. Istilah golek pucung ketoprak terdiri dari beberapa kata, yaitu golek berarti jenis tarian tunggal putri, pocung nama gending utama untuk mengiringinya, dan ketoprak adalah aksen rasa gerak tari yang biasa dibawakan pemain seni ketoprak tradisi. Tarian yang menggambarkan pertumbuhan seorang gadis beranjak dewasa serta dalam pendekatan garapan gerak, tari mengambil spirit yang ada gerakan-gerakan dalam ketoprak lesung. Maka dari itu, tarian itu bernafaskan tari kerakyatan. Hasil penelitian terdahulu yang relevan, Rini Widanarti pada tahun 1989 yang berjudul Tari Golek Pucung Ketoprak, satu telaah koreografis untuk skripsi di Program Studi Seni Tari Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Hasil penelitian yaitu mengetahui dari segi koreografisnya, bentuk dan gaya tari golek pucung ketoprak yang memiliki penerapan pemikiran yang dilatar belakangi adanya kesenian ketoprak yang terlihat pada penggunaan iringan, tata busana, serta pemilihan motif gerak tarian. Sedangkan penelitian saya yaitu mengkaji perkembangan bentuk penyajian tari golek pucung ketoprak di Sanggar Yayasan Siswa Ambang Bukso. Kerangka berpikir. Tari golek pucung ketoprak sebagai penutup pertunjukan Langan Trio mengalami perkembangan bentuk penyajian yang hasilnya tari golek pucung ketoprak sebagai tari tunggal lepas dari pertunjukan Langan Trio. Tidak lepas dari faktor yang mempengaruhi, faktor internal yaitu kreator dan empu tari, faktor eksternal yaitu kebutuhan pertunjukan. Bab 3. Metode penelitian. Terdapat yang pertama pendekatan penelitian, yang kedua objek penelitian, yang ketiga subjek penelitian, yang keempat setting penelitian, yang kelima teknik pengumpulan data, yang keenam teknik analisis data, yang ketujuh uji keabsahan data. Peneliti dalam jenis penelitiannya menggunakan metodologi kualitatif dan pendekatannya menggunakan pendekatan fenomenologi. Objek penelitian terdapat objek material yaitu tari golek pucung ketoprak, objek formal perkembangan bentuk penyajian tari golek pucung ketoprak. Subjek penelitiannya yang pertama Bapak Pramutomo, yang kedua Bapak Suyamto, yang ketiga Bapak Ajun, yang keempat Ibu Ratri Praptini Astuti. Setting penelitian. Setting penelitian berada di Sanggar Yayasan Siswa Ambang Bukso yang berada di dalam Kaneman, Kadipaten Kidul 44, Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi atau pengamatan, wawancara, studi, dokumentasi. Teknik analisis data dengan mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam uji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, perkembangan bentuk penyajian tari golek pucung ketoprak di Sanggar Yayasan Siswa Ambang Bukso. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan bentuk penyajian tari golek pucung ketoprak di Sanggar Yayasan Siswa Ambang Bukso. Perkembangan bentuk penyajian tari golek pucung ketoprak di Sanggar Yayasan Siswa Ambang Bukso meliputi yang pertama ragam gerak, yang kedua iringan musik, yang ketiga tata rias, yang keempat tata busana, yang kelima desain lantai. Perkembangan bentuk penyajian tari golek pucung ketoprak di Sanggar Yayasan Siswa Ambang Bukso terlihat pada tahun 2004 saat ditarikan sebagai tari tunggal lepas dari pertunjukan Langan Trio. Adanya perkembangan bentuk penyajian tersebut, tari golek pucung ketoprak dapat ditarikan secara utuh sehingga dapat dinikmati dalam jangka lebih lama serta menjadikan tari golek pucung ketoprak lebih menarik. Yang pertama, ragam gerak. Di awal tarian sama-sama melakukan ragam gerak sembahan. Yang kedua, penambahan 7 ragam gerak sebelum ragam gerak usap gelung, yaitu lampah sekar, kicat cangkol, sembahan, ngurdo, ngurdo kanan, mayuk jinjit, 4 asto, serta ngurdo. Penambahan ragam gerak
sebelum ragam gerak Mulyani Busono Kembenan, yaitu pendapan adostasikan serta pendapan tapihan. Penambahan 15 ragam gerak sebelum ragam gerak lampah teranjal, yaitu kicat cangkol, atrap jepehan, kicat tempat asto, atrap jamang, lampah pendapan borehan, kicat seduo, ukel asto, lampah pendapan cara ketoprak, atrap sumping, kicat mande udet, sekar suwon, kicat tulan sampur, ngilo sampur, kicat empat asto, kekepet mandul-mandul, serta ngilo. Setelah ragam gerak lampah teranjal, tari golek pucung ketoprak sebagai penutup pertunjukan Langan Trio, terdapat ragam gerak lampah pendapan cara ketoprak. Sedangkan dalam tari golek pucung ketoprak sebagai tari tunggal sebagai yang lepas dari pertunjukan Langan Trio pada tahun 2004, ragam gerak pendapan cara ketoprak dilakukan sebelum ragam gerak lampah teranjal. Terdapat penambahan ragam gerak 44 asto, ngurdo, serta sembahan. Penambahan ragam gerak untuk kedua kalinya sebelum akhir tarian. Penambahan ragam gerak sembahan sebelum tarian berakhir. Dari ragam gerak semula sedikit dan tidak lengkap saat ditarikan sebagai penutup pertunjukan Langan Trio, dalam perkembangannya ragam gerak lebih banyak dan lengkap, serta menjadikannya tari tunggal lepas dari pertunjukan Langan Trio. Dokumentasinya, terdapat penambahan 3 ragam gerak sebelum ke ragam gerak selanjutnya. Yang kedua yaitu iringan musik. Iringan tari golek pucung ketoprak sebagai penutup pertunjukan Langan Trio awalnya hanya diiringi satu gending, yaitu ladrang pocong Laras Selendro Patut Manyuro, dan durasinya iringan hanya 4 menit. Ketika mengalami perkembangan, iringan tari golek pucung ketoprak sebagai tari tunggal lepas dari pertunjukan Langan Trio diiringi 3 gending, yaitu ketawang Mijil Wedaring Tias Laras Selendro Patut Manyuro, ketawang pocung Laras Selendro Patut Manyuro, dan ketawang Tarupolo Laras Selendro Patut Manyuro, dan durasinya iringan 40 menit. Naskah dalam Langan Trio. Naskah tari golek pucung ketoprak lepas dari pertunjukan Langan Trio. Yang ketiga, tata rias. Tata rias yang digunakan dalam tari golek pucung ketoprak awalnya sangat sederhana. Untuk penonjolan garis-garis pada wajah kurang terlihat. Namun dalam perjalanan waktu, bentuk tata rias tari golek pucung ketoprak telah berkembang dengan lebih menonjolkan garis-garis pada wajah seperti alis, mata, hidung, pipi, dan bibir untuk mempertegas karakternya sebagai perempuan yang cantik. Tata rias tari golek pucung ketoprak pada tahun 2004, tata rias tari golek pucung ketoprak pada tahun 2010, dan tata rias tari golek pucung ketoprak pada tahun 2019. Yang ketiga, tata busana. Tetap seperti tata busana tari klasik pada umumnya, bahwa tata busana tari golek pucung ketoprak sudah memiliki pakem atau aturan tertentu yang tidak bisa dirubah. Namun untuk warna pada baju panjang, bulu, dan kipas terdapat perubahan. Hal tersebut supaya lebih terkesan bervariasi. Terlihat perbedaan warna dalam tata busana tari golek pucung ketoprak. Yang keempat, desain lantai. Dalam perkembangannya, desain lantai tari golek pucung ketoprak sebagai tari tunggal lepas dari pertunjukan Langan Trio terdapat penambahan arah. Desain menjadi berimbang antara sisi kanan dan sisi kiri. Yang pertama, desain lantai pada ragam gerak sembahan bagian awal berada di sebelah kiri, dan desain lantai pada ragam gerak sembahan bagian awal berada di sebelah kanan. Desain lantai pada ragam gerak usap gelum dilakukan satu arah, yaitu sisi kanan. Setelah itu mengalami perkembangan, desain lantai pada ragam gerak usap gelum berkembang menjadi sisi kanan, sisi tengah, sisi kiri, dan kembali ke sisi tengah. Desain lantai pada ragam gerak Mulyani Busono Kembenan dilakukan satu arah, yaitu sisi kiri. Desain lantai pada ragam gerak Mulyani Busono Kembenan berkembang menjadi sisi kanan, sisi tengah, sisi kiri, dan kembali ke sisi tengah. Desain lantai ragam gerak Jengkeng bagian akhir berada di sebelah kanan. Desain lantai ragam gerak sembahan bagian akhir berada di sebelah kiri. Melalui perkembangannya. Dokumentasi pola lantai. Terdapat penambahan
2 ragam pola lantai. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bentuk penyajian tari golek pucung ketoprak di Sanggar Yayasan Siswa Ambang Bekso. Terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah perkembangan tersebut tidak terlepas dari gagasan kreator dan empu tari klasik yang ada di Sanggar Yayasan Siswa Ambang Bekso. Faktor internal tersebut merupakan gagasan untuk penyempurnaan tari golek pucung ketoprak supaya memenuhi format sebagai tari tunggal, sehingga setara dengan tari tunggal lainnya sudah memenuhi format sebagai tari tunggal. Faktor eksternal yang dimaksud dalam perkembangan tersebut terjadi karena kebutuhan pertunjukan dengan menjadikan tari golek pucung ketoprak sebagai tari tunggal utuh dan lepas dari pertunjukan Langan Trio. Tidak hanya sebagai tari penutup pertunjukan Langan Trio yang hanya ditarikan secara singkat. Bab 5 penutup. Kesimpulannya, tari golek pucung ketoprak dikenal oleh penonton sebagai penutup pertunjukan Langan Trio atau tarian yang ada di akhir pertunjukan Langan Trio dan ditarikan secara singkat. Pada tahun 2004, tari golek pucung ketoprak mengalami perubahan bentuk penyajian pada gerak, iringan, tata rias, tata busana, dan desain lantai tanpa meninggalkan bentuk bakunya. Perkembangan bentuk penyajian tari golek pucung ketoprak dapat dirasakan dari bentuk penyajian aslinya, yaitu ragam gerak dan iringan hanya singkat kini menjadi lebih lengkap dan panjang sehingga dapat dinikmati dalam jangka waktu lama. Tata rias berkembang menjadi lebih tajam, warna tata busana berkembang lebih bervariasi, serta desain lantai menjadi lebih lengkap dan seimbang. Selain itu, tari golek pucung ketoprak semula ditarikan sebagai penutup pertunjukan Langan Trio, kini sebagai tari tunggal lepas dari pertunjukan Langan Trio. Perkembangan tersebut tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Terdapat dokumentasi. Dokumentasi saat wawancara dengan narasumber, dengan Bapak Pramutomo, dengan Bapak Ajun, dengan Ibu Ratri, dengan Bapak Ajun dan Bapak Anggoro. Dokumentasi saat observasi, saat pengambilan gambar tata busana, saat pengambilan gambar alat iringan yang digunakan tari golek pucung ketoprak. Demikian presentasi hasil penelitian saya. Sekian dan terima kasih.